pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Helen Bruce Tepu, kelas 11A21, NPM 1915010059. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Di sini saya akan memaparkan tugas PKN saya mengenai. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum dan setelah amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langsung saja yang pertama saya jelaskan mengenai susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen. Apa saja itu susunannya? Yang pertama, MPR. MPR itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya, DPR. DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dan untuk Presiden. Presiden mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak. Apa saja itu? Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Untuk selanjutnya, BPK. BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. DPA. DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. MA. MA pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Inilah dia susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen. Dan untuk itu, bagaimana susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen? Mari simak, yaitu BPK. BPK setelah amandemen mempunyai tugas memeriksa semua pelaksanaan APBN, yaitu memeriksa tanggung jawab pada pemerintah yang mengenai keuangan negara. MPR. MPR yang sebelumnya maupun setelah perubahan salah satu mempunyai tugas mengubah dan menetapkan undang-undang sebagai hukum dasar. MPR terdiri dari DPD dan DPR setelah amandemen. Untuk DPD, apa saja tugasnya? DPD mempunyai tugas membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. DPR. DPR terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan undang-undang. Presiden dan wakil presiden. Pasal inilah yang kemudian mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan amandemen ketiga. MK. Mahkamah Konstitusi. MA. Mahkamah Agung, dan KY. Inilah susunan lembaga negara sesudah amandemen. Jadi, sedemikianlah yang dapat saya paparkan atau jelaskan mengenai susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sedemikianlah, jikalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati saudara, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Demikianlah micro teaching dari saya. Sekian dan terima kasih.